Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas chapter 7, yaitu tentang prosedur OLAP cubes. Ya, di sini Anda bisa melihat ya, baca juga sendiri ya. Jadi prosedur OLAP cube atau Online Analytical Processing Cubes ya, ini bermanfaat untuk mendapatkan ringkasan statistik untuk variabel skala. Dan itu bisa dipecah-pecah lagi menjadi beberapa, bisa satu atau lebih variabel yang sifatnya kategorikal. Ya. Nah, prosedur OLAP cube ini termasuk di dalamnya berbagai jenis prosedur pengolahan, mulai dari penghitungan sederhana, kemudian penjumlahan, persentase, sampai dengan pengukuran yang lebih rumit lainnya seperti central tendency ya, kecenderungan terpusat dan sebaran. Nah, kita bisa menggunakan berbagai jenis variabel yang sifatnya kategorikal atau berkelompok ya, dikelompokkan. Tapi variabel-variabel ini muncul dalam bentuk apa ya, tabel yang berlapis. Jadi bisa kita ringkas, misalnya kita butuh cuman bagian tertentu saja atau kelompok tertentu saja, itu kita bisa menggunakan prosedur OLAP cube ini. Nah, di sini disebutkan ini juga bisa di pivot ya. Di pivot itu kita bisa ubah tampilannya yang kolom jadi baris atau baris jadi kolom dan sebagainya. Itu bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oke. Ini sebagai contohnya di sini sudah ada perusahaan telekomunikasi, sebuah perusahaan telekomunikasi, dia ingin mengetahui jumlah, kan mengetahui ya, dia ingin mengurangi tingkat perpindahan customer. Jadi customer yang keluar masuk gitu ya. Berapa banyak, jadi proporsi customernya yang beralih ke provider lain, ya, ke provider telekomunikasi lain. Nah, prosedur OLAP cube ini akan kita gunakan untuk mendeskripsikan customer yang mana yang sudah berpindah atau mana yang belum berpindah selama 1 bulan terakhir. Ya, dari 3 kelompok geografis atau apa namanya, selling area, ya, wilayah pemasaran. Datanya ada di telco.sav. Kita buka dulu datanya. Pertama yang akan kita lakukan nanti adalah mendefinisikan data. Jadi pertama kita akan membuat variabel untuk mengukur jumlah jasa yang tersedia untuk tiap-tiap customer. Oke ya, kita buka dulu datanya tadi apa? Telco. Oke. Sudah Anda buka SPSS-nya, kita akan masukkan datanya. Kita buka dulu, masih ingat ya caranya? Kita pilih telco. Telco.sav. Oke, ini outputnya, tampilan output. Ya, ini tampilan datanya. Kita sudah punya data ya. Kalau Anda masih ingat data yang awal-awal kita gunakan, ada longmon, tolmon, dan sebagainya. Kali ini enggak ya. Kita akan mendefinisikan data dulu. Kita definisikan dulu. Jadi yang pertama akan kita lakukan, kita akan membuat variabel untuk mengukur jumlah jasa yang tersedia untuk tiap-tiap customer. Ya, kita klik transform, kemudian count values within the case. Oke, kita akan masukkan ketikan services ya, sebagai variabel target dan jumlah jasa yang tersedia atau number available services. Number mana pagar? Number available services. Kemudian kita akan masukkan variabel mulai multiple line sampai dengan electronic billing. Kita akan pilih
multiple line. Ya. Sampai dengan e-bill ya, electronic billing. Sebagai variabel yang akan kita hitung. Sudah? Kalau sudah, Anda klik define values. Ya. Kita ketikkan satu sebagai value. Ya. Kemudian kita klik add. Kemudian continue. Lalu OK. Nah, setelah itu tahap berikutnya kita akan menggunakan pengukuran jumlah nominal dolar, karena di sini pakainya dolar ya, yang dibelanjakan oleh customer setiap bulan. Kita klik transform, compute variable, kita ketik monthly. Ya. Kemudian type and label, kita isikan type-nya adalah sebagai label variabelnya kita ketikkan average monthly expenses. Kemudian kita klik continue. Ya, monthly sudah. Numeric expressionnya kita masukkan, kita bisa type atau bisa copy ya. Mulai dari long term, tall term, equipment, carton, wire term, dibagi dengan tenor. Ya, kita buka dulu, kita cari long term. Ini ya, long term ditambahkan. Ini bisa Anda double klik, bisa Anda menggunakan panah ya, disorot menggunakan panah. Kemudian total, saya di sini menggunakan double klik. Kemudian jumlah, kemudian equipment, kemudian carton, kemudian Wireton, kemudian kurung tutup dibagi dengan tenor. Tenor mana tenor? Saya nggak kelihatan nama variabelnya. Nah, ya. Oke. Kalau sudah, Anda klik OK. Ya, kita akan mendapatkan dua variabel baru. Ya, biasanya paling pol yang terakhir ya. Nah, ini tadi yang variabel yang kita buat, yaitu services dan monthly. Nah, sekarang kita akan membuat OLAP Cube-nya. Dari menu kita pilih Analyze, Reports, kemudian OLAP Cube. Analyze, Reports, OLAP Cube. Ya, kita pilih Months with Service, Month with Service, kemudian Age, get urut ya, Month with Service, kemudian Age in Years, kemudian Household Income, kemudian Number of Available Service,
Ini harus dipanjangin. Saking banyaknya. Nah, nih. Number of available service. Kemudian average monthly expenses. Ini ya, ini variabel yang baru kita buat tadi. Nah, kemudian sebagai summary variable ya, kemudian churn within last month and geographic indicator. Churn within last month sebagai variabel kelompok dan geographic indicator. Geographic. Ini region. Ya. Kemudian kita klik statistics. Nah, di sini kita akan deselect berarti kita buang ya. Deselect sum, kemudian percent of total, sum, kemudian percent of total n, kemudian kita pilih median, kita masukkan ke dalam sel statistics, lalu continue. Ya. Kemudian title kita isikan, kita kasih judul descriptive statistic. Descriptive statistics. Ya, sebagai title-nya. Kemudian caption, jangan lupa caption. Ya, penting ini caption. Oke, by customer, churn, and geographic region. Kemudian setelah continue, kita klik OK. Ya, ini hasilnya. Jadi dari hasil OLAP Cubes kita bisa melihat di sini ada beberapa tampilan. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Case processing summary, ini standar ya. Case processing summary pasti ada. Nah, kita bisa lihat dari deskriptif statistiknya. Kita akan memilih pengelompokannya ini. Kita mau dikelompokkan model apa, ini bisa kita gunakan di sini. Caranya, kita double klik di tabelnya. Nah, setelah kita klik tabelnya, kita bisa pilih mau model seperti apa. Yang churn within last month, misalnya. Untuk kelompoknya kita pilih yang yes. Saya sih yes ya. Oke. Kemudian geographic indicator. Secara keseluruhan ada 274. Kalau tadi kita lihat totalnya. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 1000. Ya. Tapi yang beralih ke lain hati, yang pindah provider, itu ada 274. Ya. Kalau kita lihat min dan medianya, household income, ya, dan average monthly cukup berbeda. Ya, kita lihat. Household income dan average monthly ya. Ternyata berbeda. 60 sama 61 sama juga. Kita lihat. Ini kalau yes ya. Kalau yang no, yang yang nggak pindah di sini minnya berbeda ya, dengan yang berpindah. Berarti ada pertimbangan finansial ya, pertimbangan income di sini. Secara total
antara yang ya dengan yang tidak. Kalau jumlah average monthly-nya relatif sama, tapi yang berbeda kita lihat yang no di sini yang nggak pindah itu household income-nya, pendapatan rumah tangganya itu relatif lebih tinggi. Tapi yang berpindah pasti karena pertimbangan finansial, ya. Oke, kita bisa melihat dari sini ya. Oke. Nah, itu cara kalau kita misalnya mau melihat apakah satu kelompok ini. Nah, kita bisa lihat per zonanya juga. Yang no berapa, yang yes berapa. Kita bisa lihat, oh ternyata ya relatif sama. Zona 2, permasalahannya sama. Yang no, oh yang nggak berpindah dia yang pendapatannya tinggi. Yang pindah yang pendapatannya lebih rendah. Ya. Zona 3, yang no-nya 86, ya. Yang yes-nya, oh ini 59. Pasti dia akan berpindah ke provider lain. Oke, jadi itu kita bisa melihat kondisi data kita seperti apa dengan menggunakan cara ini, ya. Misalnya Anda mau memilah-milah antara apa namanya? Misalnya Anda mau melihat antara auditor, junior, auditor, senior, partner, manager, ya, dengan gender atau dengan masa kerja, Anda bisa menggunakan cara ini, ya. Nah, ini termasuk pivoting tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengubah tampilannya? Anda klik di sini, double klik. Pada saat kita double klik, ini kan tampilannya seperti ini. Anda lihat di sini menunya juga akan berubah. Anda lihat. Nah, di sini ada data, transform, insert, dan sebagainya. Kalau ini kita double klik, di sini munculnya pivot, format, analyze, graph, dan sebagainya. Kita pilih yang pivot, kemudian pivoting trace. Ya. Kita coba move churn within last month ke layer area, dari layer area ke row area. Ya. Churn kita pindahkan ke sini. Caranya ini di drag, disorot, kemudian Anda klik dan di drag ke sini. Di drag itu apa? Digeser ya. Kemudian kita akan pindahkan statistik dari kolom ke layer. Nah, statistik dari kolom ke layer. Nah, ini tampilannya berubah. Setiap kali Anda menggeser, tampilan yang ada di sini akan berubah. Kemudian geographic indicator kita ubah ke sisi kolom. Ya. Nah, sekarang kita close. Nah, tampilannya berubah lagi. Nah, ini kita bisa lihat dari N-nya, dari min-nya, atau dari standar deviasi. Nah, kita lihat dari min-nya tadi ya. Nah, ini kan kelihatan. Yang berpindah berapa, yang nggak pindah berapa. Ya, yang nggak berpindah rata-rata memang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan yang pindah. Salah satunya itu. Kemudian masa pemakaian month with service ternyata juga ada perbedaan. Yang masa pakainya lebih lama ini mereka nggak berpindah, tapi yang baru coba-coba ini yang berpindah. Ya, kemudian dan rata-rata berkisar antara 20 ya, 20 bulan. Yang ini lewat dari 3 tahun. Ya. Usianya juga berbeda. Yang lebih tua itu relatif mereka tidak melakukan perpindahan dibandingkan yang lebih muda. Ya, yang muda kan biasanya suka coba-coba. Ya.
Oke, monthly expenses, kalau dari monthly expenses tidak banyak berbeda, tapi sedikit berbeda. Tetap lebih tinggi yang no, ya. Oke. Nah, itu cara melakukan Olapius, ya. Jangan lupa ini Anda bisa baca di PDF-nya, ya. Bagaimana cara membacanya? Ini step by step-nya sudah saya cantumkan. Bagaimana cara menggunakan Olapcubes? Nah, summary-nya. Ya, dengan menggunakan Olapcube, Anda bisa membuat beberapa tampilan yang berbeda dari data Anda. Kita bisa fokus bagian mana yang akan kita sorot, ya, perbedaan antar customer yang belum maupun yang sudah berpindah antar wilayah pemasaran. Nah, ini kita bisa menggunakan cara ini untuk meneliti atau menginvestigasi lebih lanjut, ya, bagian mana yang akan kita perhatikan dari karakteristik customer yang sudah berpindah. Jadi, customer yang pindah itu yang kayak gimana. Oke, ya, ini Anda bisa baca, silakan, jangan lupa dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat kita ketemu. Terima kasih, ketemu lagi insya Allah lain waktu. Assalamualaikum, selamat pagi.